Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Wusta, dan Ulya. Pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah semi modern yang mengajarkan kepada santrinya pelajaran kitab-kitab klasik agama kuning dan juga pelajaran-pelajaran formal, umum dan lain sebagainya. Dan di pesantren kita sudah siap menerima santri baru tingkat Ula, Wusta dan Ulya atau SD, SMP dan SMA. Dan santri-santri yang lulus di pesantren, mereka akan mendapatkan syahadah atau istilah kita ijazah yang resmi, yang diakui dari seluruh perguruan di dalam negeri atau perguruan di luar negeri. Serta santri-santri kami yang sudah lulus tingkat Ulya, sudah banyak mereka kuliah, baik di luar negeri, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Alhamdulillah, kita sudah ada 6 santri yang sudah sekolah kuliah di luar negeri di Kota Tarim, Hadramaut. Oleh karenanya, siapa yang mempunyai anak, putra dan putri ingin belajar dan sekolah di pesantren kami, maka kami siap menerimanya. Kami terima dari umur 7 tahun atau tingkat SD. Dan juga kami informasikan, insya Allah kami akan membuka lagi pendaftaran untuk umrah di bulan Syawal, keberangkatan tanggal 24 Maret 2026. Bagi yang berminat ingin berumrah bareng kami, perjalanan selama 12 hari, harganya 26 juta 700 rupiah. 29.700.000 rupiah. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang masalah salat tahajud. Sudah selesai belum kemarin? Sudah, ini masuk bab baru. Sekarang kita masuk bab baru. Apa bab barunya? Sunah-sunah ketika bangun tidur di waktu malam. Sunah-sunah bangun tidur di waktu malam. Apa yang kita kerjakan pas kita bangun malam hari atau bangun sebelum subuh. Baik, apa sunah-sunahnya? Silakan. Menyapu muka dengan tangan ketika bangun tidur, lalu memandang. Ustaz dulu pelan-pelan, mengusap wajah dulu. Nah, mata gini ya, jangan pakai gini-gini. Nah, siapa tahu ada tahi mata kan? Nah, bersihkan muka. Ya, bahasa kitanya kayak mana orang bangun tidur kan? Bangun tidur, kemudian menatap pandangan mata ke langit, bukan langsung ke langit luar sana. Kalau kita keluar rumah dulu mandang langit, maksudnya pandangan mata ini ke atas, tidak mesti langsung ke langit, yakni ke atas walaupun hanya ke pelapon rumah. Ini apa namanya? Pelapon lah. Ke pelapon ini pandangan mata. Apa yang kita lakukan? Lanjut. Serta membaca surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 195. Nah, dari ayat 100 surah Ali Imran ayat 190 sampai 195. 190 sampai 195 atau akhir daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sampai habis kalau hafal. Kalau tidak hafal, kata ulama, sekurang-kurangnya kita membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu. Berapa kali baca? 2 kali. Sekurang-kurangnya itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Wahai Tuhan kami, tidak ada sesuatu yang sia-sia dari apa yang telah Engkau ciptakan. Maha suci Engkau dan lindungilah kami daripada api neraka. Sekurang-kurangnya itulah dibaca. Dan disebutkan di dalam riwayat siapa yang membaca ayat tersebut sebanyak 2 kali sambil memandang pandangan matanya ke arah pelapon langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sekurang-kurangnya di situ. Maka dikatakan orang yang membaca itu akan mendapatkan pahala sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu baru bintang yang ada di langit pertama, belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Belum lagi yang namanya planet-planet lain. Apalagi sampai galaksi. Nah, galaksi itu kan kumpulan bintang-bintang dari semua bintang galaksi. Hanya Allah yang Maha mengetahui hakikatnya itu. Ada saya lihat di TikTok. Mungkin kalau bisa nanti lihat saja mungkin yang punya TikTok itu galaksi atau bintang-bintang di langit, tulis saja di menunya situ. Di situ ada orang bikin konten dia orang Indonesia kalau nggak salah, tapi entah berapa konten di situ, apakah orangnya sama atau tidak. Salah satu konten yang dia bikin, dia itu membuat kamera yang bisa menembus langit. Ya, menembus langit. Entah itu asli atau tidak, wallah alam. Yang jelas kita mau apa? Kita minta bulan. Dia akan mengamerakan bulan itu, sampai tembus ke bulan dan apa saja yang ada di bulan. Kita mau Jupiter, mau Mars, mau apalagi Pluto, mau Juventus mas sepak bola ya. Apa namanya? Merkurius, apa-apalah situ. Bahkan lebih daripada itu ada. Jadi kumpulan-kumpulan bintang ya Mars, Pluto jadi satu. Ya, kemudian digabungkan jadi satu lagi. Ternyata masih ada lagi terus naik ke atas. Itu sudah jutaan triliunan kilometer dari bumi menuju ke sana. Yang hanya Allah saja yang tahu hakikatnya itu. Sampai saya lihat itu katanya dia pernah menembus ini. Sampai ujungnya ini mana ini? Sampai ujungnya alam semesta ini. Tembus, setelah itu nggak ada lagi ruang dan waktu. Tembus ini terus, katanya dia pernah sudah satu malam itu kameranya itu terus naik sampai menembus itu, tapi nggak pernah ketemu ujungnya. Sudah nggak ada lagi galaksi itu nggak ada, sudah nggak tahu di mana. Tapi ini tembus terus, jalan terus. Cuman nggak ada lagi. Alam semesta itu sudah, ya ibarat kata kalau Isra dan Mi'raj itu menembus ruang dan waktu. Hanya Allah yang Maha tahu hakikat semua itu. Nah itu tuh. Nah jadi begitu banyak miliaran, triliunan bintang-bintang yang ada di langit ini. Kita dari jauh kan bintang kecil di langit yang biru, mana ada kecil. Padahal kalau kita datang ke sana, gede banget. Ya, gede. Subhanallah. Nah, kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar 2 kali saja bangun tidur sambil pandangan mata kita ke langit. Maka kita mendapatkan pahala sebanyak bintang yang ada di langit. Nah, apalagi kalau dari ayat 190 sampai 195 dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sampai habis. Maka lebih besar lagi pahalanya.
Mudah dipaham kira-kira? Kemudian di dalam riwayat yang lain ditambahkan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sambil pada ke langit. Ya, dalam riwayat hadis seperti itu. Kemudian bacanya alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah la wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bangun tidur tadi ya. Setelah Rabbana ma khalaqta hadza batila dan seterusnya sampai 2 kali. Kemudian baca zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, dia terbalik bacanya. Memang begitu sudah konteks hadisnya seperti itu. Alhamdulillah duluan, baru subhanallah. Biasanya kan kita apa ya? Subhanallah dulu kan ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Kan gitu tuh. Kalau di ini yang malam, alhamdulillah dulu. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa. Maka siapa yang berdoa setelah itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Mentang-mentang sudah tahu ilmunya baca ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baru baca ya Allah, berikanlah aku seorang istri dari kalangan artis yang paling tercantik. Siapa artis yang idola sekarang? Nah, umpama siapa? Ayu Ting Ting katanya. Kira-kira kata Allah, kamu ini siapa mau nikah sama kayak Ting Ting? Dia perawatan aja ratusan juta. Kamu gajinya aja cuma 2 juta. Nggak usah lah. Nah, jadi kabul aja doa kita. Tapi menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Kalau menurut kehendak kita, nggak sanggup kita menyandang itu. Nah, ingat itu ya, doa tadi. Kabul doanya. Disebutkan dalam riwayat, Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Lanjut. Tetapi yang paling afdal membacanya adalah sampai akhir surah. Nah, sampai akhir surah. Akhir surah daripada surah Ali Imran. Lanjut. Lalu sholat 2 rakaat yang ringkas sebagai pembuka sholat tahajud serta memperbanyak istighfar dan Nah, jadi setelah itu kita bersih-bersih dulu, jangan langsung sholat kada wudu. Bekami bahira kalau anak bekami bahira. Dan bagusnya mandi. Mandi itu bagus lewat tengah malam. Lewat tengah malam itu bagus. Para dokter juga menyarankan itu mandi. Paling baik adalah mandi lewat tengah malam. Ya jam 1, jam 2 itu sunnah. Bagus mandi maksudnya. Diawali dari menyiram kaki, naik ke tumit, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke dada, naik ke sini mana ya, pundak. Setelah itu tahan sebentar, kira-kira 10 detik. Kenapa? Karena badan kita ini kan ibarat kata panas. Kayak panci panas, nah kalau disiram kan langsung menguap tuh, drop begitu. Kalau disiram langsung kepala, kata para ahli-ahli, dia berkukus. Takut ini bahaya kepala ini. Jadi siramkan aja dari kaki naik terus sampai dia hawa panas ini naik ke atas. Diamkan dulu 10 detik. Ya, setelah 10 detik baru siram kepala. Supaya apa ya? Supaya hawanya tidak langsung kaget. Itu nah, gelas panas itu nah disiram, trak begitu, pecah enggak? Pecah dia. Itu gelas apalagi kepala pembuluh darah. Jadi dari kaki biar naik ke atas dulu hawanya. Ala kulli hal seperti itu. Mandi kalau bisa bagus mandi. Dan siapa yang mengamalkan mandi itu mandi tengah malam, mandi sebelum subuh itu baik untuk kesehatan dan awet muda. Ya. Artinya umur bisa tua tapi badannya itu fisiknya kuat. Ya, fisiknya kuat. Itu amalan orang bahari. Kemudian jangan lupa sikat gigi. Ya kayak orang biasa mandi bersih. Lalu wudu dan pakaian bersih, lalu melaksanakan sholat.
diawali dengan salat yang ringkas. Ya, salat salat sunat wudu lah dulu. Yang ringkas. Nah, setelah itu baru mau salat apapun juga. Nah, jangan lupa karena di malam itu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya,